Hai guys, di video hari ini aku bakal tunjukin step by step cara bikin tim untuk channel YouTube tanpa wajah milikmu. Di video ini aku bakal tunjukin cara pakai website kayak Upwork dan Fiverr buat cari freelancer online. Ada banyak banget orang di sini yang bisa bantuin kamu buat ngelakuin kayak nulis skrip, ngedit video, desain thumbnail, dan lain-lain. Ini cara yang super efektif buat bangun tim yang rajin untuk bikin channel YouTubemu. Apalagi kalau kamu itu nge-hire orang dari luar negeri, kamu bakal bisa bayar mereka lebih tinggi dari job yang biasa. Kalau kamu itu bayarnya dari Amerika Serikat pakai mata uang dolar, ini bakal jadi win-win solution buat dua belah pihak. Jadi kalau kamu mau mulai bikin channel YouTube tanpa wajah milikmu, tonton ini dari awal sampai habis ya. Aku saranin kamu untuk cek videoku yang lainnya yang bakal ngajarin kamu kalau misalkan kamu nggak tahu harus mulai dari mana. Ya mending kalian tonton video yang lain dulu. Kalau udah baru balik lagi ke sini biar kamu bisa belajar untuk cara bikin tim. Tapi kalau kamu udah punya YouTube tanpa wajahmu sendiri dan nyari cara buat bangun tim, maka lanjut tonton video ini, oke? Jadi langkah pertama adalah kamu harus tentuin apa aja yang dibutuhin untuk bikin channel YouTube tanpa wajah milikmu. Biasanya terdiri dari penulis skrip, pengisi suara, editor video, desainer, dan manajer project. Sekarang aku mau bilang sebelum kamu nge-hire buat posisi-posisi ini, kamu harus bisa ngelakuin beberapa hal sendiri. Ya, karena bakal lebih hemat uang tentunya buat biaya produksinya. Tapi di titik tertentu, kamu harus nge-hire semua posisi ini loh, biar supaya kamu tuh bisa fokus ke tugas-tugas yang lebih tinggi. Kayak bikin ide-ide untuk viral. Selanjutnya yang kamu harus lakuin adalah jelasin sedetail mungkin apa yang harus dilakukan oleh timmu biar semua orang tuh tahu tugas dan tanggung jawab mereka. Misalnya, kamu yang bikin ide video YouTube-nya ya kan? Dari situ penulis skrip bisa ngelakuin riset dan bikin skrip. Terus para pengisi suara bisa ngambil skripnya juga dan diganti jadi rekaman yang terus bakal dikirim ke video editor. Ya buat nambahin hal-hal kayak visual dan grafik dan bikin videonya jadi lebih menarik. Terus dari situ kamu bisa punya desainer buat thumbnail dan juga manajer proyek yang ngurusin hal-hal kayak deskripsi, metadata buat balesin komentar juga, sama ngupload video YouTube yang udah dibikin. Jadi abis dapet peran masing-masing dan tanggung jawab yang jelas sama siapa aja yang kamu butuhin di tim kamu, sekarang waktunya pindah ke platform kayak Upwork dan Fiverr. Jadi aku bakal tunjukin apa aja prosesnya ya. Ya aku ninggalin link di bawah untuk kalian cek ya teman-teman untuk Upwork dan Fiverr. Tapi kalau kalian pakai Upwork, kamu tinggal cek kotak pencarian di sebelah sini guys, atau kamu bisa cari find talent di sebelah sini. Terus klik aja post a job and hire a pro. Aku saranin kamu bikin postingannya ya, karena ya kamu bisa nge-track talent buat lihat lowongan kamu, dan kamu juga bisa ke talent marketplace dan undang mereka buat apply kerjaan kamu. Kamu cuma perlu buat akun aja buat bikin post kerjaannya ya. Tapi buat tunjukin ke kamu contohnya bakalan kayak gimana, kamu bakalan ditanya ya, kamu mau nge-hire orang part time atau buat jangka panjang. Nah dari situ kamu bakal diminta ngasih judul buat post lowongannya. Misalnya aku nyari editor video YouTube dan kamu bakal milih kategori jobnya. Next kamu bisa nyari sampai 10 skill yang berbeda yang kamu cari. Di sini juga banyak banget ya kategorinya yang kamu bisa lihat sendiri. Tentunya kamu juga butuh editor video yang platformnya populer kayak Adobe Premiere Pro dan banyak hal yang bisa kalian lihat di sini. Next kalian bisa perkirakan lingkup kerjaannya ya kan. Jadi di sini kita bisa buat tugas yang gede, medium atau yang kecil dan waktu pengerjaannya bakalan berapa lama, dan mereka bakal nanyain jenis pengalaman apa yang kamu cari guys. Di sini juga bisa masukin level experience-nya, misalnya entry level, intermediate, atau expert. Nah terus job ini tuh ada kesempatan jadi full atau cuman kontrak. Aku selalu pilih ini ya, aku tinggal yesin aja ya kan, dan nanti bakal ditanya mau hire dari US atau dari seluruh dunia. Aku saranin kamu pilih yang seluruh dunia atau worldwide ya, apalagi kalau kamu itu hire dari negara lain. Ya salah satu negara terbaik yang sering aku lihat adalah tentu Filipina. Jadi kamu bisa nambahin referensi kayak gini guys. Next mereka bakal nanyain budget kamu. Jadi kamu bisa atur per jam atau nyesuaiin projectnya teman-teman. Dan kamu bakal ditunjukin rata-rata tarif per jam yang biasanya ditentuin profesional. Nah dari situ yang harus kamu lakuin cuma nulis deskripsi. Jadi kalau kamu mau, kamu bisa klik tulisan ini ya guys. Lihat contoh deskripsinya yang bagus. Klik ini aja buat lihat contoh deskripsi yang bagus. Dan kamu bakal dikasih banyak template yang bisa langsung dipaste di deskripsi job kamu. Kamu juga bisa masukin file ke postingan jobnya. Nah dari situ udah gampang banget ya. Kamu tinggal review lagi dan tinggal posting. Ada banyak freelancer yang bakal lihat lowongannya dan apply kalau mereka tersedia ya kan. Dan kalau kalian tertarik, kalian juga bisa lihat portofolio mereka teman-teman dan bisa mulai ngobrol. Oke, next sekarang kita akan pindah ke Fiverr ya. Ini juga gampang banget menurutku. Di sini kamu tinggal nyari jasa apa yang kamu butuhkan. Misalnya nih, aku mau nyari desain thumbnail. Aku tinggal klik aja di sebelah sini. Di sini juga ada beberapa filter yang bisa dipakai. Kamu bisa lihat di sini ada top rated, desainer thumbnail,
thumbnail yang udah banyak banget langganannya guys. Sebagian desainer thumbnail yang lain juga ada di sini loh. Mereka juga punya tarif dan kita bisa lihat portofolio mereka buat lihat apa aja yang mereka kerjain. Fiverr tuh bagus banget buat bikin desain thumbnail kayak gini guys, karena kamu bisa lihat sendiri dari sini ya. Mereka tuh bisa bikin thumbnail cuman dalam beberapa jam aja. Cuman $5 ini worth it banget ya buat di hire menurutku. Tapi menurutku Fiverr cocok tuh buat hal-hal kayak bikin desain thumbnail. Tapi kalau kamu mau nyari editor video atau project manager atau bahkan mungkin scriptwriter buat jangka panjang, aku akan bilang Upwork bakal jadi platform yang lebih bagus buat kamu pilih sekarang. Oke, aku bakal bahas singkat proses hire-nya ya buat pakai platform kayak Upwork. Jadi yang jelas sudah aku tunjukin cara posting lowongannya di Upwork ya kan. Kamu cuma nunggu orang buat ngajuin proposal buat mulai diskusi. Pertama, kamu bakal dapat beberapa orang yang apply di job kamu dan kamu bisa kasih tes assessment ke mereka juga, minta mereka nulis script buat kalian juga atau minta ngedit sedikit atau apapun itu supaya kamu bisa lihat skill dan pastiin mereka mampu apa enggak buat kerja sama kamu. Kamu nggak boleh asal hire karena bisa aja mereka masukin kerjaan palsu di portofolionya dan kalau kamu hire mereka, jelas mereka nggak bakal bisa ngerjain apa-apa guys. Jadi kamu harus make sure udah lihat ini dan cek apa aja yang bisa mereka lakuin serta juga kasih feedback sebelum kamu bener-bener mau hire mereka. Oke, kalau kamu udah kasih tes assessmentnya, tinggal review dan kasih feedback aja ya. Dari sini kamu tinggal interview kandidat yang paling oke. Tinggal hire mereka dan masukin ke tim kamu. Sekarang gimana caranya biar kamu bisa hire orang dengan baik? Ada satu hal yang biasanya dicari orang, yaitu orang yang punya good mindset, orang yang rajin, bisa dilatih, dan juga punya komitmen sama bisnis jangka panjang. Karena nggak masalah kalau mereka itu nggak perfect dan awalnya mereka nggak punya semua skill itu ya kan, karena kamu pasti bisa ngajarin, tapi kamu nggak bisa selalu ngajarin orang buat punya mindset bagus loh atau kerja keras ya kan. Misalnya kalau kamu punya editor video yang skillnya GG banget ya kan, tapi dia susah buat diajak komunikasi dan akhirnya mereka bakal nyusahin teman-teman lainnya dan itu bakal jadi masalah gede buat channel kamu. Sekarang kalau bahas soal gabungin dan manage tim, tentu aku bakal bahas singkat platform yang aku pakai buat manage tim aku yang lebih dari 15 orang. Platform pertama yang aku pakai adalah Hubstaff. Jadi ini tuh kayak time tracker yang bisa di-download di PC mereka dan ini bisa ngelakuin hal kayak screenshot, bisa nge-tracking lamanya waktu yang mereka pakai buat kerja. Jadi ini tuh bisa otomatis ngitung berapa yang harus dibayar ke mereka. Platform selanjutnya adalah Slack. Jadi ini yang aku pakai buat komunikasi sama tim ya. Aku nggak suka pakai email atau chat di Upwork jujur aja, dan Fiverr juga sih. Aku suka pakai platform yang namanya Frame.io. Ini bagus buat kolaborasiin semua video editorku karena kamu bisa pakai ini buat ngasih feedback ke mereka atau komentar di bagian timestamp tertentu di videonya. Dan platform yang bagus lainnya tentu adalah ClickUp ya. Ini tuh platform yang keren banget buat manajemen proyek menurutku, dimana kamu tuh bisa ngeplan dan nge-manage semua video yang mau kamu upload. Dan yang terakhir tentu buat bayar para freelancer, kamu pakai Deal, PayPal, transfer via Wise, atau bahkan kamu bisa bayar mereka di Upwork. Dan kalau kamu tertarik guys, aku punya video lain di channel ini yang bakal ngajarin kamu cara pakai platform kayak Frame.io, ClickUp, dan linknya udah aku taruh di bawah. Selain semua platform ini, hal paling penting yang harus kamu lakuin adalah mulai bikin SOP atau yang disebut sebagai standar operasional kerja. Jadi ini tuh instruksi manual yang ngasih tahu semua karyawan kamu tugas apa yang harus mereka lakukan. Jadi nanti di lain waktu kalau kamu nge-hire orang lagi, kamu tinggal kirim aja satu halaman SOP ini, suruh mereka baca betul-betul dan mereka pasti tahu persis apa yang harus dilakukan. Kamu bisa bikin di ClickUp, dokumen, atau Google Doc. Aku saranin kamu bikin seperfect mungkin ya, karena ini tuh bakal ngehemat waktu kamu guys kalau kamu mau nge-hire orang lain lagi. Karena nge-hire itu tuh prosesnya sama aja ya, bukan cuma satu terus udah kelar gitu aja. Kalau kamu udah kelar nge-hire tim pertama kamu untuk dapetin lebih banyak output dan volume di channel kamu harus nge-hire lebih banyak orang lagi menurutku. Misalkan tim kamu lagi dalam keadaan darurat atau ada hal penting yang harus mereka lakuin. Jadi kalau ada situasi kayak gitu, kamu harus nemuin pengganti sementaranya. Jadi bikin SOP yang bagus, disiapin supaya tim kamu bisa lebih hemat waktu. Kalau kamu udah nonton semuanya dan gak tahu harus ngelakuin apa aja, ada opsi terakhir. Kamu harus bener-bener punya perusahaan yang mau nge-hiring buat kamu. Dan kalau kamu mau nyari orang yang lebih pro, bisa cek link yang ada di bawah ya, buat tahu perusahaan yang punya top talent buat kamu. Ya, namanya adalah Parrot Company. Mereka bisa lakuin semuanya buat kalian. Mereka bisa bikinin SOP, mereka bakal milihin semua kandidat, mereka juga bakal ngasih tes assessment, nge-interview mereka, dan ya, kalau kamu gak ada waktu buat ngelakuin semuanya, jelas aku saranin kamu buat cek ini. Mereka bisa ngasih kamu top talent dengan harga sekitar $500 sampai $1.000 per bulannya, dan mereka juga punya garansi selama 3 bulan. Jadi kalau dalam 90 hari karyawan kamu itu gak berhasil, mereka bakal langsung nyariin kamu penggantinya dengan gratis. Aku saranin banget kamu buat coba mereka. Mereka juga punya garansi uang kembali. Jadi kalau misal kamu akhirnya nggak nge-hire siapapun, mereka
mereka bakal balikin semua uang kamu. Langsung aja cek link yang ada di deskripsi ya. Dan itu mungkin bakal jadi cara paling cepat buat dapetin top talent buat tim kamu. Tapi kalau kamu bisa lakuin semuanya sendiri, aku udah tunjukin semua caranya di video ini. Kamu cuma perlu mulai dan ngambil langkah. Kebanyakan orang tuh takut buat mulai nge-hire ya buat channel mereka, karena mereka takut uangnya hilang atau gagal. Tapi kalau kamu gak mikir kayak gitu, nge-hire tuh bisa jadi hal terbaik yang aku lakukan. Itu jadi hal terbaik yang udah aku lakuin buat channel ini loh. Dan kalau aku bisa balik ke masa lalu, aku bakal bilang ke diriku buat nge-hire secepat yang aku bisa. Memang sih kalau sendirian kamu bisa lakuin banyak hal, tapi kalau sama tim kamu bisa punya 40 jam kerja per hari dan kerjaan buat seminggu selesai dalam sehari doang. Percaya deh sama aku, ini bahkan bisa lebih gila lagi. Sekarang dengan tim yang lebih dari 15 orang, aku bisa menyelesaikan lebih dari 150 jam kerja per minggu. Ini tuh keren banget guys, kayak nggak mungkin banget gitu buat satu orang lakuin dalam seminggu. Dan bagian terbaiknya adalah aku bisa ngehemat biaya loh, karena kita bakal pakai jasa dari luar negeri. Jadi sekali lagi ya, kalian bisa pakai platform terbaik kayak Upwork, Fiverr, dan itu bagus banget ya kalau misalkan kalian punya perusahaan. Dan bagus juga kalau misalkan kalian pakai jasa perusahaan kayak Pairs, di mana kamu bisa nemuin top talent di situ dengan harga sekitar 500 sampai $1.000 per bulannya. Ya, jadi itu semua adalah hal-hal yang harus kamu tahu untuk ngebangun tim buat bikin channel tanpa wajah milikmu. Aku harap kamu dapat manfaat dari video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like dan subscribe ya untuk lebih banyak video kayak gini. Di channel ini, aku bisa bikin banyak guide dan tutorial yang ditujukan buat ngebantu pengusaha baru yang mulai bisnis mereka. Jadi kalau kamu tahu siapa aja yang tertarik sama tipe konten kayak gini, tolong di-share ke mereka supaya mereka juga belajar ya. Anyway, terima kasih banyak udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.